Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KW untuk Anda. Kita jadikan masalah sebagai peluang dan tantangan. Itu menjadi moto kami. Kita bersama di channel Kandaga Winaya untuk memahami masalah dalam fenomena sebagai realitas, harapan, maupun kesenjangan. Skemata, modus otoritas, maupun research menjadi landas tumpu kami dalam memahami fenomena sebagai satuan topik pembahasan channel Kandaga Winaya. Untuk kesempatan ini, kita akan membahas topik perihal pedoman kesalahan berbahasa. Topik ini dipandang memiliki urgenitas sebagai berikut. Kesalahan dalam penggunaan bahasa dapat dipandang sebagai masalah. Namun, kesalahan tersebut masih belum dirumuskan. Untuk itu, pedoman kesalahan berbahasa perlu dirumuskan. Oke, jadi intinya kesalahan berbahasa dipandang sebagai masalah. Namun, pedoman untuk kesalahan berbahasa tersebut belum dirumuskan. Oleh karena itu, pedoman kesalahan bahasa diperlukan rumusan. Adapun masalah yang menjadi latar belakang kami, bahwa kami menyadari penggunaan bahasa lebih bersifat dinamis dalam penyelarasan terhadap konteks komunikasi, sehingga kaidah struktur penggunaan bahasa tidak dapat mengimbangi kecepatan perubahan pengguna bahasa. Hal tersebut menjadi masalah dalam penetapan pedoman kesalahan berbahasa. Nah, jadi keseimbangan antara pedoman, perilaku, dan kecepatan perubahan penggunaan bahasa itu tidak saling berimbang. Sehingga di dalam konteks komunikasi, satu dengan yang lain itu terjadi mungkin saling mendahului atau didahului oleh yang berikutnya. Sehingga dimungkinkan kesalahan dapat terjadi. Namun saat ini, pedoman pengatur kesalahan berbahasa belum dirumuskan. Nah, itu masalah yang menjadi peluang bagi kami untuk mencoba memapar sajikan melalui kajian pedoman kesalahan berbahasa ini. Baik, kita lihat pengertian kesalahan. Dalam konteks ini dirumuskan bahwa kesalahan berbahasa itu dipandang dari penggunaan bahasa berada di luar kaidah bahasa. Jadi pengguna bahasa menggunakan bahasa di luar kaidah atau standar baku bahasa. Nah, berdasarkan pengertian tadi, maka kita bisa memilah ada dua jenis kesalahan dalam berbahasa tadi. Pertama, kita sebut kehilapan atau dalam bahasa asing sebut mistik. Dan yang kedua, kita sebut kesalahan atau error. Nah, itu ada perbedaan. Si pengguna berbahasa itu dikategorikan mistik itu diakibatkan penggunaan bahasa di luar kaidah, namun segera disadari adanya kesalahan ketika penggunaan bahasa itu terjadi. Nah, jadi sifatnya sementara dan segera diperbaiki. Maka itu dipandang sebagai kehilapan atau kita sebut sebagai mistik. Jadi, kedua, kesalahan yang sifatnya permanen atau diulang terus-menerus dan tidak terjadi perubahan atau penyempurnaan terhadap kesalahan. Nah, ini jadi berdasarkan pengertian
kesalahan berbahasa itu sebuah bentuk penggunaan bahasa di luar kaidah baku suatu bahasa. Kesalahan tadi ada dua, yang sifatnya sementara, yang kita sebut sebagai kehilapan atau mistik, dan kedua kita sebut sebagai kesalahan yang kita kategorikan permanen. Oke. Sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yang kategori kehilapan itu. Misalkan ketika Anda bertutur, tiba-tiba disadari, maaf aku salah. Nah gitu. Demikian pula dalam menulis. Misalkan karena adanya disediakannya tip-ek, disediakannya penghapus, itu salah satu bentuk menghindari kesalahan berbahasa yang bersifat sementara. Nah kalau yang sifatnya permanen, yaitu dari waktu-waktu ke waktu terus terjadi lakukan kesalahan tersebut. Contoh kasus, misalkan ditanya namanya siapa. Nah itu kan, nyah di sana tidak ditujukan kepada Anda, tapi nya di sana mungkin menggantikan seseorang. Tapi sering itu diucapkan, namanya siapa. Artinya si penanya itu tidak menanya Anda, tapi menanya orang ketiga. Atau juga sering kita temukan penggunaan apa dan apakah. Nah itu sering ditemukan kesalahan, tapi tidak pernah ada perevisian atau penyempurnaan. Nah itu bisa kita kategorikan contoh kesalahan yang sifatnya permanen. Atau sering kita temukan dalam tulisan pun demikian, penggunaan kapitalisasi atau penggunaan kata yang tidak persis atau tidak pas pada tempatnya, tapi terus diulang-ulang. Misalkan, kepada tempat dan waktu kami persilahkan. Nah, bisakah tempat waktu itu melakukan sesuatu? Nah, itu bisa kita kategorikan kepada kesalahan yang sifatnya error. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa kesalahan tadi bisa dilihat dari taksonominya atau wilayah-wilayah kesalahannya. Ya, di sini kita lihat taksonomi kesalahan dalam berbahasa itu dapat kita bedakan dari 4 sudut pandang atau 4 perbedaan wilayah atau taksonomi kesalahan. Pertama, kesalahan kategori linguistik. Ya, wilayah kebahasaannya. Kemudian siasat permukaan. Ketiganya, taksonomi komparatif. Dan yang keempat, taksonomi efek komunikasi. Jadi kalau kita lihat, wilayah kesalahan itu bisa kita bagi 4. Pertama, wilayah linguistik. Kedua, siasat permukaannya. Ketiga, komparatif. Dan yang keempat, efek komunikasi. Nah, dari jenis-jenis kategori taksonomi tadi, kita bisa lihat di dalam linguistik meliputi wilayah kesalahan satu dalam aspek fonologi, ya bisa bagaimana tentang penggunaan bunyi-bunyi bahasa. Kedua, morfologi, tentang kesalahan di wilayah bentuk atau wujud bahasanya. Ketiga, kesalahan sintaksis, yaitu berkaitan dengan penataan. Dan yang keempat, dalam kategori linguistik ini, kesalahan semantik, wilayah makna. Nah, jadi dalam kesalahan taksonomi kategori linguistik itu ada 4 aspek atau 4 wilayah kesalahan lagi, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Nah, selanjutnya kita lihat di siasat permukaan. Ya, bagaimana cara menata bahasa itu? Kita sebut siasat permukaannya atau bahasa aslinya surface structure, tataan muka, tataan wujudnya. Nah, kesalahan tadi bisa diwujudkan oleh adanya penghilangan unsur bahasa. Kedua, adanya penambahan. Ketiga, adanya salah formasi. Dan keempat, adanya salah susun.
Jadi dalam siasat permukaan ini kita bisa lihat kesalahan diakibatkan ada unsur yang dihilangkan dari bahasa tadi. Atau ketika seseorang berbahasa ada unsur yang dihilangkan. Maka itu terjadilah kesalahan. Kedua, dalam taksonomi siasat permukaan ini akibat penambahan. Ya, misalkan kata bapak diucapkan bapak. Nah gitu, ada penambahan bunyi K di ujung, itu juga terjadi kesalahan pada lafal fonologi. Adanya penambahan unsur bunyi. Dan yang berikutnya, kesalahan formasi. Jadi penataan susunannya tadi. Kemudian kesalahan susunan. Jadi formasi itu penempatannya. Penempatan kata, penempatan huruf. Ya, misalkan nulis buku tapi B U U ak. Nah, jadi formasinya, penempatan unsur bahasanya. Beda dengan salah susun gitu. Susun itu cenderung ke aspek sintaksis atau morfologinya. Selanjutnya kita lihat dari taksonomi komparatif. Nah, di sini ada 4 kesalahan. Pertama, kesalahan perkembangan. Kedua, kesalahan akibat antar bahasa. Ketiga, kesalahan laras. Dan keempat, kesalahan taksa. Nah, ini kesalahan perkembangan itu, ya kan? Misalkan seorang anak kecil menyatakan sesuatu, maka terjadi kesalahan di sana. Nah, kesalahan itu bukan karena dia salah dalam berbahasa, akibat perkembangan anaknya. Sering kita temukan dalam perilaku anak berbahasa itu akibat kesalahan perkembangan, sering dihilangkannya unsur subjek dalam kalimat. Ya kan? Misalkan dalam bahasa daerah dia mengatakan mah jajan. Siapa yang jajan di sana? Harusnya kalau kita analisis secara sintaksis, mah itu subjek, jajan sebagai kata kerjanya. Berarti yang jajannya itu harusnya mamahnya. Tapi anak menganggap bahwa yang jajan itu dirinya. Jadi ada kesalahan akibatkan perkembangan. Oke, atau kita lihat masyarakat di pedesaan akibat perkembangan budayanya, maka ketika disodorkan istilah-istilah baru, mereka belum bisa memahami itu. Baik dari segi penggunaan kata, diksi yang digunakan, atau konteks yang digunakan. Nah itu juga akibat perkembangan sosial atau budaya. Jadi bukan perkembangan fisik saja. Ekonomi pun demikian. Itu bisa itu. Terjadi kesalahan. Apalagi kita bangsa Indonesia, perkembangan budaya, perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan terbelakang oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sehingga mungkin terjadi kesalahan-kesalahan di sana. Berikutnya diakibatkan kesalahan antar bahasa. Nah ini. Jadi kesalahan itu diakibatkan pengaruh satu bahasa terhadap bahasa lain. Sering kita temukan tolong dikebapakkan. Nah itu kan. Jadi konteks dua bahasa Sunda dengan Indonesia itu dipadukan. Nah gitu. Atau akibat bahasa asing. Kita menggunakan istilah bahasa asing, tapi konsepnya salah. Gitu. Karena pengaruh antar bahasa tadi. Berikutnya kesalahan akibat taksa. Taksa itu penafsiran, dugaan atau pemaknaannya. Taksa, sehingga salah tafsir, salah makna. Nah itu juga bisa mengakibatkan kesalahan akibat komparatif perbandingan. Terakhir, kesalahan akibat laras. Jadi diakibatkan ketidaksesuaian pengguna bahasa dengan konteks lingkungan bahasa itu. Jadi dalam taksonomi kategori komparatif ini ada 4 kesalahan atau wilayah kesalahan. Berikutnya kita lihat
kesalahan berdasarkan taksonomi efek komunikasi. Di sini kita bisa pilah dua. Akibat efek komunikasi berbahasa dan itu salah, bisa kita lihat kesalahan itu bisa bersifat lokal sebagian atau bisa berpengaruh, kesalahan itu menjadi global, mempengaruhi keseluruhan itu. Nah, jadi efek komunikasi, kesalahan itu bisa berefek lokal, itu hanya sebagian kecil saja. Oh, itu salah penulisan hurufnya. Oh, itu salah pada penggunaan kata. Tapi bisa saja terjadi walaupun kesalahannya aspek fonologi atau aspek morfologi bentuk sedikit, tapi itu bisa bermakna global. Nah, itu biasanya kalau kaitan dengan bahasa undang-undang, penggunaan bahasa resmi, itu hati-hati gitu. Nah, jadi efek komunikasi itu bersifat salah pada wilayah lokal atau keseluruhannya. Nah, itu jadi tadi ada 4 taksonomi kesalahan, taksonomi wilayah linguistik, aspek siasat permukaan atau taksonomi permukaan, taksonomi efek komparatif, dan efek komunikasi. Nah, sekarang baiklah kita lihat apa penyebab kesalahan dalam berbahasa tadi. Nah, penyebab kesalahan berbahasa di sini dirumuskan ada 4 penyebab. Penyebab pertama, penyetaraan kaidah bahasa. Artinya di sini kesalahan berbahasa itu diakibatkan adanya 2 bahasa digunakan dalam satu bahasa dan dianggap adanya penyetaraan, penyesuaian. Ya gitu. Jadi misalkan bahasa Indonesia dihubungkan dengan bahasa Inggris. Big book. Ya. Big book. Kalau di Indonesia kan jadi besar buku. Kita konsepkan nah gitu. Jadi ada penyelarasan kaidah atau aturan-aturan dari satu bahasa digunakan dalam bahasa tertentu. Ya, itu sering karena kita di etnik Sunda sering dicampur baurkan, disetarakannya kaidah bahasa Sunda digunakan ketika kita berbahasa Indonesia. Yang kedua, kesalahan berbahasa tadi diakibatkan ketidaktahuan kaidah bahasa. Jadi salah diakibatkan si pengguna tadi tidak memahami kaidah atau aturan bahasa. Dan yang ketiga, kesalahan itu diakibatkan hipotesis konsep. Jadi dia memperdugakan seperti itu, dugaannya, hipotesisnya, ternyata itu tidak sesuai ketika itu digunakan dalam perilaku interaksi berbahasa. Ya. Itu sering terjadi ketika bahasa digunakan dalam aktivitas atau kegiatan ilmiah. Hati-hati. Ketika menulis karya ilmiah atau berbahasa ilmiah, hipotesis konsepnya itu harus betul-betul didukung oleh berbahasa secara kaidah baik, benar. Nah, sehingga konsep hipotesisnya itu tidak menimbulkan ketaksaan tadi. Berikutnya, kesalahan bahasa diakibatkan makna semantiknya yang berbeda. Nah, itulah 4 wilayah atau 4 penyebab kesalahan bahasa. Jadi, ketika kita bahas dari awal sampai akhir, kami maksudkan inilah yang disebut pedoman kesalahan berbahasa. Nah, kami bahas ini secara umum, mudah-mudahan pedoman ini bisa menjadi panduan atau solusi bagi kita untuk mengenali kesalahan-kesalahan berbahasa. Oke, jadi selama ini menurut pengamatan saya belum pernah ada pembahasan atau suatu buku atau suatu tulisan
yang sengaja merumuskan pedoman kesalahan. Sebab dalam konsep ini, kesalahan maupun tidak salah itu disebut sebagai sebuah potensi bahasa. Gitu. Sehingga apakah salah itu jelek? Apakah itu salah itu tidak berguna? Nah, jangan dulu kita lihat bahwa baik berbahasa baik dengan benar maupun tidak baik dan benar, kita netralkan dulu. Anggaplah itu sebagai kompetensi atau kemampuan berbahasa seseorang atau partisipan. Hanya permasalahannya, sering kita tidak menyadari bahwa perilaku tadi mengandung kesalahan. Sehingga kita tidak bisa memprediksi kesalahan tadi di wilayah mana, apa penyebabnya, taksonomi mana, sehingga ini sulit untuk diperbaiki. Nah gitu. Apalagi bagi Anda yang sedang belajar bahasa, bagi guru pengajar bahasa, apabila tidak memiliki pedoman tentang kesalahan, kita tidak bisa menilai bahwa itu salah atau benar. Ketika itu salah, bagaimana kita memperbaikinya? Nah, oleh karena itu, kami sengaja membahas topik ini. Mudah-mudahan ini menjadi pedoman bagi semua ketika kita memandang kesalahan itu sebagai kompetensi berbahasa. Jadi kesalahan itu bukan bernilai negatif, bukan bernilai melecehkan atau merendahkan, tapi kita tempatkan posisinya sejajar. Sehingga bagi orang tersebut tidak merasa dihinakan, tidak merasa dipandang tidak mampu berbahasa, tapi ayo kita pedomani pedoman kesalahan ini sehingga kita bisa mengetahui oh penyebabnya apa, wilayah kesalahannya di mana. Terus kita lihat salahnya apa. Apakah akibat penambahan, pengurangan atau penghilangan, apakah penyusunannya atau penataannya. Nah ini. Jadi saya harap topik sajian ini sebagai pembuka kita untuk memperbaiki perilaku bahasa berdasarkan sumber data bahasa. Nah, sumber kesalahan tadi atau sumber bahasa yang digunakan untuk analisis tentang kesalahan berbahasa ini dapat bersumberkan dari 3. Pertama, bisa berdasarkan data lisan, data tulis, dan yang terakhir itu data digital sekarang itu. Mau tidak mau, karena di dalam bahasa digital itu juga menggunakan bahasa. Nah, selama jejak digitalnya ada, itu bisa dilacak kesalahannya. Nah, ini sering terjadi sehingga nanti kalau itu terjadi kesalahan yang berefek berat, bisa saja nanti kena hukum undang-undang IT. Nah, ini yang perlu disadari sehingga siapapun yang berbahasa melalui digital itu hati-hati sekali. Itu sebab bisa dilacak jejak perilaku bahasanya. Apalagi berperilaku bahasa dengan salah. Kalau lisan sih tidak begitu beresiko. Karena begitu data itu disampaikan, dikomunikasikan, lisan itu akan hilang. Tidak bisa dibuktikan. Terkecuali direkam. Nah, data tulis juga itu bisa dijadikan data bukti kesalahan. Itu lebih berbahaya karena ada bukti tulisannya. Gitu. Jadi sumber kesalahan bisa dilacak atau didasarkan kepada data perilaku bahasa lisan, data tulis, dan data digital. Nah, diharapkan konsep pedoman kesalahan berbahasa ini dijadikan landas tumpu bagi Anda untuk menetapkan apakah kesalahan itu kategori kehilapan, mistik yang sementara, atau kategori error yang permanen. Kemudian Anda lanjutkan untuk menentukan taksonomi kesalahannya. Dengan harapan
Dengan memahami wilayah kesalahan, kita dapat mengidentifikasi jenis-jenis kesalahan dan kita dapat memberikan solusi untuk memperbaiki kesalahan tadi. Demikian sajian ini, mudah-mudahan semua terpicu untuk mulai menyadari dan memedomani kesalahan berbahasa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.